Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Ketemu lagi dengan Tante Ika di sekolah minggu online kita. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah melakukan persiapan sebelum sekolah minggu? Berpakaianlah yang rapi, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main karena kita menghormati Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik mengawali sekolah minggu kita, Tante Ika ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bilang Engkau baik buat kami. Pagi hari ini kami mau sekolah minggu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan, dan kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga berbicara bagi kami dengan sangat mudah dimengerti. Dan kami berdoa sepanjang ibadah sekolah minggu berlangsung, kami boleh dengar-dengaran suara Tuhan, kami boleh tertib dan menghormati kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, cerita pagi hari ini masih melanjutkan cerita-cerita yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang Saul dan anaknya Yonatan. Kemudian kita belajar bagaimana Yonatan tampil sebagai pahlawan. Dan selanjutnya kita belajar tentang Saul yang melakukan kesalahan, dia tidak taat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Saul kemudian mempunyai rasa iri kepada sesamanya, Daud. Kenapa? Karena Daud menjadi pahlawan bagi bangsanya. Dia dipuji dan diluluhkan sama bangsanya karena dia mengalahkan raksasa. Siapa namanya? Ya, dia mengalahkan raksasa Goliat, dia mengalahkan bangsa Filistin, dan ketika dia pulang, dia dipuji, disanjung sama teman-teman sebangsanya. Dibilang bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan itu membuat Saul tidak suka. Supaya tidak penasaran, Tante Ika ajak adik-adik untuk menyaksikan tayangan video ini. Ini dia. Saul membenci Daud. Roh Tuhan telah undur daripada Saul, dan karenanya dia mencari seorang yang dapat bermain kecapi supaya ia merasa nyaman. Didapatilah Daud. Daud menjadi pelayan Saul. Setiap kali Saul diganggu oleh roh jahat, Daud bermain kecapi sehingga Saul merasa nyaman. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat raksasa itu dan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dengan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab fikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
Keesokan harinya, roh jahat itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud, tapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu berhati-hatilah engkau." Kemudian Saul mengirim orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela dan ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, sehingga berkumpullah kira-kira 400 orang bersama-sama dengan Daud di gua itu. Adik-adik, bagaimana setelah menyaksikan tayangan video tadi? Adik-adik melihat dan menyaksikan bahwa ketika Daud dipuji melebihi Saul, Saul merasa iri. Hatinya tidak suka. Dia merasa jealous sama Daud. Dan ketika dia merasa iri, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Daud. Beberapa kali dia mencoba melemparkan tombak kepada Daud, tapi Tuhan melindungi Daud. Kita lihat, kita belajar sama-sama. Ketika hati kita tidak beres, ketika hati kita dikuasai rasa iri, tidak suka kepada sesama, benci kepada sesama, maka sangat dimungkinkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ muncul perbuatan jahat. Ayo bersama-sama belajar pagi hari ini untuk menjaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ada iri hati. Kenapa? Karena ketika ada iri hati, maka dari situlah muncul berbagai macam perbuatan jahat. Adik-adik mau menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Tetap jaga hati, tidak membenci kawannya, tidak merasa iri kepada kawannya, kepada apa yang dimiliki oleh kawannya, tetapi bersyukur dengan hidup kita, bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau adik-adik mau jaga hati kita sama-sama, Tante Ika ajak untuk kita berdoa. Kita berdoa, kita taruh tangan kita di dada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami saksikan, kami dengar. Kami berdoa pagi hari ini supaya kami bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ajari kami untuk kami tidak punya iri hati. Ajari kami untuk kami tidak membenci sesama kami, tapi kami boleh mengasihi mereka, menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami berdoa mampukan kami untuk kami jadi pelaku firman Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Kami berdoa hikmat Tuhan berlimpah, takut akan Tuhan berlimpah, sehingga setiap hari adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini boleh semakin seperti Kristus. Rupa Kristus boleh semakin nyata, dan dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat.
diberkati studinya, diberkati keluarganya, diberkati pergaulannya, bahkan masa depan penuh pengharapan Tuhan anugerahkan. Kami berdoa pagi hari ini memberkati keluarganya dengan kelimpahan yang dari Tuhan. Tingkap langit terbuka memberkati setiap keluarga, sehingga tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati setiap pulau di bangsa ini, setiap sektor di bangsa ini diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah bagi bangsa ini, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam semua bidang di bangsa ini, Bapak. Kami berdoa memberkati para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, dan jajarannya. Kami berdoa memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami mau hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.